Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan perlindungan, dan jamaah Zumer yang bergabung di ruang keluarga kita, mudah-mudahan semuanya di dalam keadaan sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pada hari ini akan bersama nama Allah At-Tawwab, Allah yang Maha menerima taubat. Nama Allah At-Tawwab di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 11 kali. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana Tawwabur Rahim. Kecuali yang bertaubat dan memperbaiki dan menjelaskan, maka bagi mereka itu atubu alaihim, aku menerima taubat mereka, wa ana Tawwabur Rahim, dan akulah yang Maha Tawwab, menerima taubat, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Menarik sekali jamaah sekalian, di ayat ini Allah menggandengkan taubat dengan rahmat, Tawwabur Rahim. Ini menarik karena ini bagian dari takziah kita kepada keluarga yang ditinggal oleh orang-orang tercintanya, baik karena COVID ataupun karena yang lain. Tentu karena takdir Allah itu yang paling benar, karena COVID ini tidak mengambil nyawa orang yang belum sampai ajalnya. Tapi yang jelas COVID ini datang untuk membangunkan orang-orang yang sedang tertidur dengan kelalaiannya itu, untuk menasihati orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, itu pasti. Tetapi jelas COVID ini tidak mengambil nyawa orang yang belum sampai ajalnya. Makanya orang yang kena COVID parah pun kalau belum ajalnya, ya tetap masih diberikan kesempatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di ayat yang baru saja kita bacakan, Allah menggandengkan taubat dengan rahim. Kenapa demikian? Karena taubat itu adalah bagian dari rahmat Allah. Allah bisa saja memperlakukan seseorang dengan keadilan, ya kan? Keadilan. Allah bikin aturan, kamu kalau begini akan dihukum begini, kemudian kalau salah, dan akhirnya nanti sesuai dengan keadilan. Kalau kamu salahnya banyak, ya sudah, berarti masuk neraka, gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Tak ada pengampunan di situ. Yang ada adalah keadilan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang salah dihukum, yang benar dikasih hadiah. Ini keadilan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan cuma maha adil, tapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maka di ayat tadi Allah menggandengkan taubat, menerima taubat dengan rahmat, maha penyayang. Nah, karena itulah apabila ada orang yang dosa, mestinya dibiarkan saja. Berdosa biar sampai meninggal dunia. Berarti apa yang terjadi? Orang ini tidak lagi sempat memperbaiki diri, maka dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa dosa. Maka dia masuk ke dalam hukuman atau siksaan. Itu keadilan. Tapi Allah tadi menggandengkan dengan rahmat, rahim. Ketika ada orang-orang yang berdosa, ada yang salah, Allah tuh nggak bakal diemin. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memutabaah, akan menegur, akan memberitahu, akan memberikan peringatan, akan menampakkan tanda-tanda kebesarannya, akan menggiring orang-orang yang salah ini dengan peringatan-peringatannya. Nah, ini luar biasa. Seperti anak kita, kalau salah nggak kita diemin, tapi kita kasih tahu, nah ini salah, ini nggak benar. Kalau dia tidak mampu diberitahu, kita kerasin. Kenapa? Karena tujuan kita anak ini kemudian akan menjadi anak yang hebat, anak yang sukses. Maka kita tidak membiarkan dia dalam dosa, tidak membiarkan dia dalam salah, akan tetapi kita evaluasi, kita monitor, kita koreksi, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ini kasih sayang. Jadi sekali lagi, taubat ini lahir atau bukan lahir ya, taubat ini dasarnya adalah rahmat. Oke ya, taubat ini dasarnya adalah rahmat. Maka ketika terjadi COVID-19 ini, banyak orang yang taubat, ya kan? Banyak orang yang kembali dekat kepada Allah. Meninggal orang-orang yang dia cintai. Ini kan boleh jadi bagi almarhum dan almarhumah yang sudah dipanggil, ini adalah husnul khatimah. Karena penyakit, jangankan penyakit berat seperti COVID-19, penyakit flu saja, lelah kita, capek kita, itu mengampuni dosa-dosa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sebelum meninggalnya terkena COVID-19 dan dia bersabar? Boleh jadi dosanya terhapus 100% sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Makanya mana yang lebih baik Pak? Meninggal tanpa sakit dulu atau langsung meninggal? Mana yang lebih baik? Halo? Hah? Sakit dulu baru meninggal atau meninggal langsung tanpa sakit? Terjadi perbedaan pendapat antar para jamaah. Biasanya antar para ulama ya. Ini antar para jamaah. Gampang Pak ngelihatnya. Lihat aja contoh terbaik kita yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berlaku pada Nabi itu pasti yang terbaik, ya kan? Betul nggak? Nabi sebelum meninggal sakit dulu nggak? Sakit dulu nggak? Sakit, bahkan ya panasnya 2 kali lipat dari yang terjadi pada kita. Ini menunjukkan bahwa sakit sebelum meninggal dunia itu lebih baik daripada langsung meninggal dunia. Kenapa?
Karena sakit itu bagian dari seolah-olah kita sedang disiapkan, sedang dibersihkan. Sakit ini memang berat dan kita tidak menginginkannya, tetapi kita sangat membutuhkannya. Yang penting jangan diminta. Betul nggak? Butuh sakit nggak, Pak? Manusia itu butuh sakit nggak? Sama, Bapak butuh haus nggak? Butuh haus nggak? Haus butuh nggak? Hah? Haus butuh nggak? Kalau nggak haus, mana enak minuman ini? Butuh lapar nggak? Butuh lapar nggak? Butuh. Kalau butuh capek nggak? Butuh capek nggak? Butuh sakit nggak? Hah? Butuh. Tapi jangan diminta. Nggak ada doa minta sakit. Yang ada berlindung dari sakit. Nah, itu berarti kalau orang mendapatkan sakit, itu berarti saat itu dia sedang membutuhkan itu, maka Allah beri. Kita meminta yang kita harapkan, tetapi Allah memberikan yang kita butuhkan. Sebagaimana dokter tidak memberi pasien apa yang diinginkannya, tetapi dokter memberikan pasien apa yang menyembuhkannya. Setuju ya? Halo, dokter itu memberikan yang diinginkan pasien atau memberikan sesuatu yang menyembuhkannya? Yang menyembuhkannya meskipun obat itu pahit. Nah, jamaah sekalian, kembali kepada At-Tawwab ini. Jadi bagi yang sudah meninggal, maka penyakit itu menjadi pembersih bagi dia. Kalau Bapak lihat hadis-hadis tentang penyakit di dalam hadis-hadis Nabi rata-rata memberikan manfaat bagi hati dan keakhiratan kita. Kecuali penyakit hati ya. Kecuali penyakit hati. Karena nggak ada orang yang masuk neraka. Kamu kenapa masuk neraka? Saya sakit. Wahai malaikat, sakit apa? Sakit pano. Nggak ada orang masuk neraka gara-gara sakit pano. Berarti sakit hati, penyakit hati. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Dan bagi keluarga yang ditinggal, ingat, orang-orang yang dicintai yang telah kembali kepada Allah, kalau mereka beramal soleh, maka mereka bertemu dengan Asy-Syakur. Asy-Syakur adalah Allah yang membalas amal yang sepele dengan balasan yang berlipat, itu namanya syakur. Jadi syakur, maha berterima kasih. Allah menamakan dirinya maha bersyukur, maha berterima kasih. Artinya Allah tidak pernah menghargai amal kebaikan itu sesuai dengan amal kebaikan, akan tetapi berlipat-lipat dari amal kebaikan itu. Minimal 10 Pak, satu kebaikan itu. Minimal berapa? 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan bagi setiap huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Minimal tuh, karena Allah Asy-Syakur Pak. Jadi orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang kita cintai, kalau mereka banyak amal solehnya, mereka berjumpa dengan Asy-Syakur. Tapi Ustadz, banyak juga dosa-dosanya Ustadz. Jangan takut juga. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan At-Tawwab yang maha menerima taubat. Karena dia berjumpa dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi belum sempat taubat Ustadz, sudah keburu pulang. Jangan khawatir. Kenapa? Karena dia Al-Adil, maha adil, nggak bakal dizolimi aja. Dia maha adil, nggak bakal dizolimi. Subhanallah. Makanya ada seseorang, kalau kita mati kemana
Kemana kita akan kembali? Kepada Allah. Wah, kalau begitu saya nggak usah khawatir lah, kembalinya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepadaku melebihi ibuku. Subhanallah. Kayak apa salah kita kepada ibu kita, kepada ayah ibu kita? Mereka nggak pernah menolak kita kok, benar nggak? Halo, sayang. Nah, itu sayang. Jadi ini bagi yang sudah meninggal, demi Allah mereka kembali kepada yang terbaik, kepada yang paling sayang kepada Dia, melebihi sayang kita kepadanya. Saya ulang lagi, orang yang meninggal ini kembali kepada yang lebih menyayanginya dibanding kita, daripada kembali kepada kita. Apanya hebatnya kita nih? Kasih sayang? Enggak. Pelit? Ya kan gitu. Menjaga, memelihara? Enggak juga. Dia kembali kepada penciptanya. Luar biasa. Adapun kepada orang-orang yang ditinggal, keluarga yang ditinggal, maka kematian ini menjadi penasehatnya. Saya ulang lagi ya. Bagi orang-orang yang ditinggal, maka kematian ini menjadi penasehatnya. Makanya ada ungkapan wa kafa bil mauti mau'izan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Saya ulang lagi, cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Allah bisa nggak sih membuat manusia ini diciptakan bareng gitu, ciptain bareng semua manusia, jumlahnya penduduk bumi berapa sekarang, diciptain langsung sejumlah itu dengan usia yang sama, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Terus berarti usianya nanti sama ya, usia 75 tahun atau 80 tahun dimatiin bareng, bisa nggak? Matiin bareng. Oh, ini udah kadaluarsa nih. Udah expired. Mati bareng, ciptain lagi yang baru, bisa. Usia sama juga, bisa tidak? Bisa. Tapi mengapa Allah tidak membuat seperti itu? Dia bisa menciptakan langsung sekaligus usia sama, mati semuanya dalam usia yang sama, kemudian menciptakan yang baru yang usia sama. Karena kalau demikian orang tidak belajar dari kematian orang lain, orang tidak mengambil hikmah, tidak mengambil nasihat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian itu tidak serempak, bahkan nggak ada rumusnya. Saya ulang lagi, nggak ada rumusnya. Yang tua duluan, nggak juga, ya kan? Betul nggak? Yang muda bisa duluan, yang sakit duluan, enggak juga. Ada orang udah buat sakit, saya ini nggak mati-mati Pak Ustadz. Kapan matinya saya? Saya dengar langsung orang-orang yang sudah terlalu sering sakit tuh ngomong begitu. Yang meninggal malah nggak sakit. Jadi kita melihat kematian, ada yang usia tua, usia muda, yang sehat, yang sakit, terus di depan kita itu. Kenapa? Agar kita bisa mengambil nasihat dari itu semua. Andaikan mati semua manusia ini bareng, dihidupkan bareng, mati bareng, maka peristiwa hidup dan mati itu tidak menjadi pelajaran bagi kita. Maka jamaah sekalian, saya ulang lagi kalimatnya tadi, COVID-19 tidak mengambil nyawa orang yang belum sampai ajalnya, tapi COVID-19 datang untuk menasihati orang-orang yang melalai dari akhiratnya, dari mengingat Rabbnya, untuk membangunkan orang-orang yang tertidur dalam mimpi, tidak pernah tersadarkan akan tujuan hidup di dunia ini. Halo, masih semangat? Udah masih semangat. Nah ini jadi Tawwabur Rahim. Yang kedua, apa rahasianya tadi Tawwabur Rahim?
Rahasia pertama tadi apa? Berarti dasar dari dia menamakan dirinya penerimaan taubat adalah rahmat, bukan keadilan. Kalau adil biarin aja yang salah mah, biar ngumpul dosanya, mati langsung masuk neraka. Tapi ini enggak, salah tegur, salah peringatin, kasih masalah, kasih musibah. Supaya apa? Supaya dia memperbaiki diri. Memperbaiki diri berarti orang ini bertaubat, ya kan? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Rahasia yang kedua dari penggandengan nama Allah At-Tawwab dengan Ar-Rahim, Allah ingin mengatakan bahwa Allah menerima taubat hamba itu bukan sebagai kewajiban Allah, tetapi sebagai kasih sayang Allah. Nah, makanya digandeng taubat dengan rahmat, Tawwabur Rahim. Allah ingin mengatakan, aku ini nerima taubatmu itu loh, sebenarnya nggak wajib bagiku. Siapa yang menyuruh-nyuruh aku, mewajibkan aku? Tetapi aku menerima taubatmu itu sebagai sebuah kasih sayangku kepadamu. Karena aku rahim, maka aku terima. Makanya Pak, orang yang rahimnya, rahmannya, orang yang kasih sayangnya tinggi sekali, itu pemaaf sekali Pak. Ibu kita itu dari manusia, jenis kasih sayang terbesar dari jenis manusia setelah Nabi adalah ayah ibu kita. Karena itu kita tidak pernah mendapati pintu maaf ayah ibu kita tertutup. Kenapa? Karena kasih sayangnya itu tiada batas. Betul atau tidak? Halo? Maka karena Allah Ar-Rahman, karena Allah Ar-Rahim, maka dia menerima taubat itu hambanya bukan karena hamba ini layak, tetapi karena Allah Rahim, maka dia menerima taubat. Aku menerima taubatmu bukan kewajiban bagiku, tetapi karena kasih sayangku. Allah. Sekaligus Tawwabur Rahim ingin mengatakan orang yang bertaubat tiada lagi hukuman. Saya ulang lagi, orang yang bertaubat tiada lagi hukuman. Karena apa? Aku itu rahim. Kalau kamu taubat, aku rahim kepadamu. Taubat kamu, rahmatku aku berikan, hukuman aku tiadakan. Tawwabur Rahim, Allah Maha menerima taubat dan Maha Rahim. Allah ingin mengatakan bahwa tidak ada taubat yang ditolak karena aku Rahim. Kalau nolak itu berarti rahimnya tuh nggak sempurna. Iya kan? Betul nggak? Saya sih udah habis kesabaran saya. 3 kali dia nih. Nah itu nggak sempurna rahmatnya. Kayaknya dia udah 10 kali ngulang. Nggak ada maaf ini. Nggak ada. Allah Rahim. Makanya sighahnya, formatnya itu format mubalaghah, dalam bahasa Arab itu format mubalaghah bersangatan, maha, itu ya. Maha artinya apa? Betapa banyak dosamu, aku tetap menerima taubatmu. Maha artinya apa? Gede, sebesar apapun dosamu, aku tetap. Kenapa? Aku Rahim. Artinya nggak ada kamus penolakan, Pak. Nggak ada kamus penolakan, nggak ada. Nggak mungkin orang tobat kepada Allah lalu ditolak, itu nggak mungkin. Nggak ada kamus ditolak, karena dia Rahim. Kalau orang minta maaf sama kita mungkin menolaknya. Kamu udah keterlaluan, kelewatan kamu. Nggak ada kamusnya di sisi Allah orang minta maaf, minta taubat kepada Allah ditolak. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Quran,
kata-kata taubat itu sering digandengkan dengan kata menerima. Menerima bahasa Arabnya itu dari kata yakbal, qabul, qabul, yakbal. Mari lihat ya contohnya. Surat 42 ayat 25. Wa huwal ladzi yaqbal at-taubah. Yakbal dari kata qabul. Dan dialah Allah yakbal, menerima at-taubah, taubat an ibadihi, dari hambanya. Satu, disebutkan taubat dengan kata menerima. Satu lagi, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghafiriz dzambi wa qabilit taub wa qabilit taub." Wa qabil dari kata qabul, ya. Wa qabilit taub. Qabil menerima, taub taubat. Sebut lagi kata menerima dengan taubat. Satu lagi biar yakin. Surat 9 ayat 104, At-Taubah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Apa yang dosa-dosa itu, yang keras kepala itu, yang mengingkari itu, apa enggak tahu mereka bahwa sesungguhnya Allah yaqbal, menerima taubat an ibadi, dari hambanya. Coba, udah paling tidak ada 3 atau 4 ayat yang sudah kita sebut Allah menyebut kata taubat bersamaan dengan kata menerima. Seolah apa? Allah ingin mengatakan, aku ingin menerima taubatmu, aku ingin menerima taubatmu. Kamu datang, tidak mungkin aku tolak. Kira-kira kalau mau minjem duit, enggak mungkin enggak dikasih. Pede enggak minjem? Pede enggak? Kalau minjem sama dia mah enggak bakal ditolak. Pasti minjem tuh kita sama dia, ya enggak? Bener enggak? Tapi saya minjem dikasih apa enggak? Itu melangkah itu serba lesu. Jangan-jangan enggak dipinjemin. Saya mau minta maaf sama dia. Dia mau maafin saya enggak ya? Waduh, itu kita canggung, mau datang aja canggung. Betul enggak? Mau datang mikir-mikir, aduh, saya kalau ditolak bagaimana ya, minta maaf saya, kan begitu. Tapi kalau taubat, Allah menamakan dirinya tawwab, menerima taubat, bahkan digandengkan dengan kata menerima di beberapa ayat yang sudah kita sebutkan. Allah ingin mengatakan, enggak usah ragu, enggak usah canggung. Bukan kamu yang bikin proposal minta terima taubat, tapi aku yang menawarkan, aku menerima taubat. Kira-kira Tuhan seperti itu penyayang nggak? Hah? Penyayang nggak? Dalam istilah agama kita ini ada ilmu syariah, Pak. Ada ilmu thariqah, ada ilmu haqiqah. Mau nggak setuju nggak apa-apa istilah ini. Cuma saya kasih saja perbendaharaan dari sebagian perbendaharaan keislaman. Ada ilmu syariah, ada ilmu thariqah, ada ilmu hakikat. Gimana jelasinnya? Nah, biar enggak pusing jelasinnya, pakai analogi aja. Kalau ada seorang mengatakan di sana ada sebuah villa yang sangat indah, yang sangat mewah. Villanya begini, begitu, begini. Fasilitasnya begini, begitu, begini. Ah, ini namanya ilmu syariah. Udah ya? Tapi kalau ada orang lain yang mengatakan, kalau kamu mau ke sana, jalannya begini. Kamu lewat ke sana, nanti belok kiri, pas tikungan nanti ada pertigaan, nanti belok kanan. Itu namanya apa? Ilmu thariqah. Nyambung ya? Satu lagi. Ilmu apa? Yang ketiga? Hakikat.
Ilmu hakikat itu adalah ada orang yang bilang ke kita, di sono ada istana begini-begini mewah. Ayo sini, saya gandeng tanganmu. Yuk ke sana yuk. Gitu. Kita tinggal di sana yuk. Nah, dia meraih tangan kita. Kemudian dia membawa kita ke sana. Itu namanya apa? Ilmu hakikat. Nyambung ya? Allah menciptakan surga. Istana yang megah. Dan Allah bukan ngasih tahu saja surga tuh begini, begini, begitu, bukan cuma itu. Allah juga ngasih tahu jalannya, kamu masuk surga tuh begini, begitu, begini. Allah kasih tahu juga, tapi bukan hanya itu. Tapi Allah menggandeng tangan kita. Yuk masuk surga yuk. Gitu. Yuk masuk surga yuk. Makanya kalau kita salah, ditarik sama Allah, mau kemana sih ini, ke surga? Kok kamu belok sih? Tak cemeti kamu ya, biar di jalan ini. Surga di sana. Mau nurut nggak? Masuk sini nggak? Jalan sini nggak? Surga di sana. Itu tawab Pak, begitu tawab. Nyambung ya? Sudah ya? Jadi Allah menamakan dirinya At-Tawwab. Kira-kira ingin masukin kita kemana ya? Ke surga. Nah, apabila kenikmatan dunia ini membuat kita keluar dari jalan menuju surga, maka Allah kembalikan kita ke jalan surga itu melalui musibah. Sudah nambung? Halo? Makanya kepedihan dunia itu kita butuhkan saat manisnya dunia menjadi bahaya bagi kita. Maka dikasih kepahitan dunia, kepahitan itu supaya kita tidak kehilangan surga di akhirat kelak. Nyambung ya? Oke. Allah menggandengkan dengan Rahim karena ketika Allah menerima taubat hamba, bukan hanya dosanya itu dihapus Pak, tapi dosanya dikonversi menjadi pahala. Nanti saya sampaikan ayatnya. Ada orang melakukan dosa 1.000.000 dosa, dosa besar pula. Lalu dia ini bertaubat, 1.000.000 dosa ini diampuni, dihapuskan. Oke ya? Tapi bukan, jangan sangka cuma dihapuskan. 1.000.000 dosa tadi tiba-tiba menjadi 1.000.000 pahala. Jadi taubat itu Pak bukan cuma menghapuskan dosa, tapi merubah dosa dengan jumlah itu menjadi pahala dengan jumlah itu. Dalilnya apa? Nah, ini harus pakai dalil. Nanti Bapak baca surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ketika di ayat 68, 69 Allah berbicara tentang dosa-dosa besar, maka di ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba, kecuali yang taubat. Jadi ayat 68 bicara dosa besar, 69 berbicara tentang ancaman azab di neraka. Ayat 70 ada pengecualian. Kecuali yang taubat ya. Taubat, beriman, beramal soleh. Lihat ini. Faulaika yatubullahu, faulaika, perhatikan ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Waduh, untuk mereka yang taubat itu maka
Allah menggantikan kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Dikonversi 1000 sejuta dosa menjadi 1.000.000 pahala. Ini dalilnya. Emang kenapa kok bisa begitu? Kok taubat itu nggak cuma mengampuni dosa, tapi dosanya digantikan dengan pahala sejumlah itu. Kenapa? Ghafurur rahiman. Karena Allah Maha Rahim. Kalau begini ini masuk surga semua nih kelihatannya. Amin. Tapi bukan dengan amal kita, dengan rahmatnya Allah. Dahsyat ya. Allahu Akbar. Masih ada orang yang tidak jatuh cinta kepada Allah. Keras sekali hatinya. Makanya semua orang masuk surga kecuali yang ogah. Kan gitu. Semua orang masuk surga, setiap umatku masuk surga kecuali yang ogah. Jadi kata taubat at-tawwab ini undangan. Sini. Undangan Allah itu. Taubat ini harapan. Allah menamakan dirinya tawwab karena dia tahu hambanya itu bakalan salah. Saya ulang lagi. Hambanya itu bakalan salah. Kalau nggak ada yang salah, maka taubat, nama Allah tawwab ini kehilangan fungsinya, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kau tidak bersalah, Fulan, kepada siapa aku memberikan taubat ini? Kan begitu. Makanya taubat itu, Pak, bukan kehinaan. Taubat itu kemuliaan. Kalau bukan karena Allah mencintai taubat, tidak mungkin orang-orang soleh itu kemudian dibiarkan salah. Tidak mungkin. Kalau Allah tidak mencintai taubat, tidak mungkin Nabi Adam dibiarkan salah. Tapi karena bagi Allah orang yang bertaubat itu adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, maka sebagian orang-orang soleh itu dibiarkan agak terpeleset sedikit karena Allah ingin memberikan gelar kepadanya At-Tawwab. Nyambung ya? Ya Allah, Engkaulah yang telah memperbaiki orang-orang saleh. Maka perbaikilah diriku supaya jadi orang saleh. Ya kan? Ya Allah, jika Engkau hanya menerima dari orang-orang yang saleh, lalu kemana orang-orang yang bertaubat ini pergi? Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Innallaha yuhibbut tawwabin, surat Al-Baqarah ayat 222. Aku mencintai orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri, mutatahirin. Ini digandeng nih Pak, mutatawabin, mutatahirin. Kalau mutatahirin itu membersihkan jasmani dengan wudu, mandi, itu mutatahirin, taharah. Kalau tawabin mensucikan diri dari kotoran batin. Maka Allah mengatakan, aku jatuh cinta kepada orang yang taubat dan kepada orang yang membersihkan dirinya. Maka kita ini yang sekarang rajin ke masjid ini, sebenarnya kita sadar karena kita banyak dosa, maka kita ingin membersihkan diri. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Cuma kita sadar kita ingin membersihkan diri kita dengan wudu, dengan sholat, sehingga kita menjadi kekasih Allah. Makanya Pak,
dosa yang membuat orang itu menyesal lalu bertaubat lebih baik daripada ketaatan yang membuat orang itu sombong dan membanggakan diri. Ini baru segini dong nih, belum masuk ke intinya tawab ini. Baru penggandengan doang, udah habis waktunya. Luar biasa emang. Ayat-ayat Allah luar biasa. Saya sendiri yang menyampaikan itu kagum dengan ayat-ayat Allah ini. Ya Allah, subhanallah. Kadang baru baca sebentar, diemnya yang lama. Ya Allah, habis. Nah, karena Allah At-Tawwab Maha, berarti tidak usah khawatir sebanyak dan sebesar apapun dosa. Karena Allah At-Tawwab, maka batas kapan pintu taubat itu ditutup bukanlah usia. Bukan usia. Oh, kalau udah usia 60 tahun, 70 tahun nggak terima taubatnya, enggak. Tapi malam yugharghir, sebelum ghargharah. Ghargharah itu Pak, orang sakratul maut. Oh, nah itu dah. Karena dia udah ngelihat malaikat maut tuh. Seperti Firaun tuh. Ya kan? Iman deh, iman. Firaun itu bukan beriman, itu melihat namanya. Kalau iman itu nggak ngelihat tapi membenarkan, itu iman. Aneh beriman deh kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata malaikat, Firaun, ini bukan iman, ente ngelihat. Makanya di neraka nanti orang iman deh, swear, ngaku deh iman. Di neraka itu bukan iman, melihat. Kalau udah melihat, mau iman mau nggak iman, udah nggak ada bedanya. Iman tuh waktu kamu nggak ngelihat pakai mata. Iman itu seperti kita percaya ada virus, padahal virus ini nggak kelihatan mata. Itu iman. Betul nggak? Halo? Saya heran tuh, ada orang ateis kok masih pakai masker. Katanya nggak ada Tuhan kalau nggak kelihatan. Lah ente pakai masker padahal virusnya nggak kelihatan. Kalau virus saja Anda nggak bisa lihat, padahal dia adalah makhluk Tuhan, makhluk Allah. Lalu bagaimana Anda mau melihat sang pencipta virus? Sedangkan virusnya saja Anda tak berdaya untuk melihatnya. Tidak terlihat bukan berarti tiada. Karena adanya sesuatu tidak bersyarat harus terlihat. Tidak melihat bukan karena sesuatu itu tidak ada, tetapi karena kemampuan mata kita memiliki batas dan keterbatasannya. Ya. Terakhir, ini kadang nama Allah At-Tawwab ini digandengkan dengan Hakim, Tawwabun Hakim. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berdosa lalu tidak segera dimatikan oleh Allah, karena Allah Maha Bijaksana. Siapa tahu ini kalau saya tunda orang ini, dia akan bertaubat. Bijaksana. Enggak langsung salah matiin, enggak. Tapi aku ulur. Siapa tahu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang sudah mendahului kita, sahabat, orang-orang dekat kita, orang kita kenal, boleh jadi mereka sudah dipanggil duluan oleh Allah karena amal solehnya udah cukup mungkin, ya kan?
Dan boleh jadi karena penyakit yang dideritanya dosanya sudah bersih. Ya, itu kemungkinannya. Tapi kita yang masih diberikan usia sampai detik ini, jangan merasa lebih baik dari yang nggak kena COVID. Mengukur cinta Allah kepada kita dengan kesenangan, dengan kesehatan, itu seperti mengukur sumur tanpa dasar, laut tanpa tepi, jalan tanpa ujung. Ya kan? Kalau sehat itu lebih baik daripada sakit, berarti kita lebih hebat dari Nabi Ayub lah. Bahkan orang-orang terbaik itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Orang itu yang paling besar ujiannya para nabi, kemudian yang mendekati level nabi, kemudian yang di bawah itu lagi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Kalau imanannya kokoh, ujiannya berat. Kalau imannya lemah, ujiannya remeh. Jadi jangan merasa kalau kita ini sampai hari ini, detik ini sehat itu karena kita hebat. Jangan. Karena kita lebih mulia dari orang-orang yang tertimpa musibah. Jangan. Boleh jadi karena dosa kita tuh masih banyak, Allah ngasih kesempatan, tobat ente, tobat. Tuh si Fulan kemarin sehat-sehat aja tuh, meninggal tiba-tiba. Agar kita segera taubat, segera. Itu. Hiduplah di dunia ini seolah-olah hidup selamanya. Carilah akhirat, carilah dunia seolah-olah hidup selamanya. Carilah akhirat seolah-olah mati besok. Yang saya tahu itu bukan hadis ya. Saya tidak menyebut itu hadis. Kenapa cari dunia seolah-olah hidup selamanya? Maksudnya nyantai aja bro, kalau cari dunia masih banyak waktu, gitu maksudnya. Jangan salah paham nanti. Seolah-olah hidup selamanya, kalau gitu rakus ya kita. Enggak, tenang aja bro, waktu masih banyak. Itu cari dunia, waktu banyak. Nggak usah takut nggak kedapetan, nyantai-nyantai. Berjalanlah di muka bumi, berjalan. Nggak usah pakai berlari, nggak usah, santai-santai. Berjalan aja, nggak perlu wasari, enggak. Dunia, cari dunia, seolah-olah ente hidup selamanya, santai. Coba kalau cari akhirat seolah-olah mati besok. Cepat, segera lari. Nggak ada tuh urusan akhirat suruh berjalanlah, nggak ada di Quran. Kalau urusan yang rendah, agama kita mengatakan berjalanlah di muka bumi, cari rezeki, tuh berjalan. Tapi kalau sudah lebih tinggi, ampunan Allah dan surga, bukan berjalannya, segeralah wasari'u ila magfiratin, segeralah meraih ampunan dan surga. Tuh, kalau yang lebih tinggi bukan segera. Apa yang lebih tinggi? Allah. Maka ayatnya bukan segeralah, tapi berlarilah. Keren ya ayat Al-Quran itu. Jadi setiap huruf, setiap kalimat, wah itu luar biasa. Nah, jadi yang mau menunda tobat boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Yang mau menunda tobat nanti aja, saya mah tobatnya nanti. Boleh. Tapi ada syaratnya.
sudah tanda tangan kontrak sama malaikat, matinya masih lama. Itu aja udah. Sudah ada kesepakatan sama malaikat maut, matinya masih lama. Tapi kalau nggak ada nomor kontak malaikat maut, nggak ada, nggak punya orang dalam, jangan coba-coba menunda taubat. Karena orang-orang yang menyegerakan taubat akan dihadiahi dengan orang-orang yang mengingat mati itu seolah-olah besok, itu akan dikaruniai dengan 3: segera taubat, semangat beramal, kemudian apa? Hati yang qanaah. Dan orang-orang yang menganggap kematian itu jauh akan dihukum dengan 3: menunda taubat, malas beramal, rakus terhadap dunia. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini bisa menjadi suplemen bagi kita semuanya untuk bertambah baik dari hari-hari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Pertama, dalam Al-Quran ada perintah zikir, ada perintah berdoa. Kalau zikir misalkan di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Tapi kalau perintah yang lain ada perintah doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah pemilik nama-nama yang indah sempurna, maka berdoalah dengan menggunakan asmaul husna. Jawaban yang pertama bahwa berarti kalau doa itu kan konteksnya kita meminta, ya Allah, ya, beri rezeki aku, ya Razzaq, sebut asmaul husna. Nah, kalau berzikir, ya, itu sebagian zikir itu terambil dari asmaul husna. Misalkan astaghfirullah, itu kan dari nama Allah Al-Ghafur. Ya, sehingga dalam zikir tidak harus kita menyebutkan asmaul husna. Karena sebagian zikir terambil dari asmaul husna. Contoh lagi, subhanallah itu dari nama Allah subuhun. Kalau habis witir kan kita bilang subhanal malikul quddus subuhun, subuh, maha suci. Maka kita bilang subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah terambil dari al-hamid. Al-hamid, maha terpuji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar terambil dari nama Allah Al-Kabir. Nah, sehingga kemungkinan besar zikir-zikir kita itu sudah mengandung sifat Allah. Jadi dalam zikir biasanya sudah terkandung doa dan sudah terkandung asmaul husna. Makanya siapa yang sibuk berzikir daripada meminta, maka Allah akan berikan kepada orang yang sibuk berzikir tadi pemberian yang lebih baik daripada pemberian Allah kepada yang meminta. Menarik ya? Nah, gitu ya. Terus tadi apa yang kedua? Oh iya, ingat saya. Apa bedanya Al-Ghafur dengan At-Tawwab? Beda. Ya. Kalau Al-Ghafur itu bukan cuma mengampuni dosa, tetapi menutupi dosa. Nyambung ya? Menutupi dosa.
dosanya tidak dibongkar, tidak dipermalukan. Nah itu, jadi di dalam nama Allah Al-Ghafur itu selain memang dampaknya diampuni dosa, tetapi juga dia mengandung terjaganya kehormatan, ya kan? Tapi di dalam nama Allah At-Tawwab itu tidak, stressingnya tidak kepada penutupan, tetapi lebih kepada penerimaan. Kalau Ghafur konteksnya bisa kaitannya dengan dosa saja. Tetapi kalau taubat itu juga dilakukan oleh para nabi. Itu artinya apa? Taubat ini amal yang harus dilakukan baik oleh orang-orang berdosa ataupun yang tidak. Karena taubat ini kembali, arti bahasanya kembali kepada Allah. Paling susah. Pernah nyontek nggak di sini? Siapa yang nggak pernah nyontek? Yang nggak pernah aja, jangan yang siapa yang pernah nyontek. Siapa yang nggak pernah nyontek? Angkat tangan. Berarti kita pernah nyontek. Menyesal nggak? Tapi kalau nyeritain sambil ketawa nggak? Gue dulu nyontek. Nyesel apanya itu? Kok menceritakan dosa, mengingat dosa dengan tidak ada kesedihan, nggak ada perasaan. Jadi sekali lagi, kalau dia tobatnya tulus dan dia dalam proses itu diterima. Contohnya apa? Hadis orang yang membunuh 100 orang, iya kan? Awalnya 99, nanya kepada ahli ibadah, nggak berilmu, kamu kelewatan, kamu 99 dibunuh. Nggak ada orang kayak kamu ini ada taubat, kata ahli ibadah. Akhirnya sama yang membunuh 99 digenempin aja, dibunuh nih ahli ibadah. Sekalian ada 100 deh. Jadi 100. Tapi ketulusan taubatnya itu berkobar-kobar itu di hatinya. Dia cari ahli ilmu. Kata orang yang berilmu, Allah yang membuka pintu taubat. Tidak ada yang berhak menutupnya kecuali Dia. Perasaan belum pernah tuh Allah mengatakan aku tutup pintu taubat. Tapi ada syaratnya ya. Kamu hijrah dari negeri, dari lingkungan burukmu ke pindah sana ke negeri yang baik itu. Di perjalanan belum sampai meninggal, berarti udah proses. Dalam hadis itu diterima taubatnya. Hadis sahih itu. Tinggalkan kampungmu. Kalau sekarang mungkin resign dari kantormu. Kalau sekarang begitu. Resign dari profesimu. Kalau itu yang lingkungan buruk, resign. Gitu maksudnya. Tapi gajinya gede. Resign. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkobar-kobar semangat saya menjawabnya. Iya. Masuklah kepada Islam itu secara kafah. Jadi tukar otakmu itu dengan Quran, itu maksudnya. Jadi ada Islam, masuklah dirimu itu ke dalam Islam. Islam masuk. Masuklah di dalam Islam. Diri kita ini masuk ke dalamnya. Itu pertama maksudnya. Maksud yang kedua, masukinlah Islam ke dalam seluruh totalitas kehidupanmu. Dagangmu, bisnismu, ibadahmu. Ya. Saya tadi mohon maaf nggak begitu jelas suaranya. Jadi saya jawab yang saya merasa jelas. Jadi maka tobat itu yang bikin aturan lainnya Allah. Syarat diterima tobatnya seperti apa?
Ya, apalagi kalau taubat tadi inti rukunnya menyesal. Kalau ada kata menyesal, maka orang itu pasti lebih baik dari hari kemarin. Bahkan seandainya kita sepakat bahwa dosa sebelumnya, sholatnya setelah taubat itu nggak perlu diganti lagi, karena orang yang bertobat itu seperti posisi orang yang masuk Islam. Masuk Islam sekian puluh tahun dia nggak sholat kan, maka dia tidak perlu mengkodok sholat dia dulu. Nah, jadi orang-orang yang bertaubat hubungannya dengan Allah dosanya, taubatnya itu sudah membersihkan dia, kecuali hak kepada manusia. Tapi dengarkan ini, orang yang sungguh-sungguh bertaubat, dia akan gelisah terhadap masa lalunya itu, karena menyesal. Maka dia akan memperbanyak sholat sunnahnya. Kalau dia dulu banyak meninggalkan sholat, karena saya tahu masa lalu saya sekian tahun saya tidak sholat, iya kan? Dia akan memperbanyak puasa sunnahnya. Nah, jadi kalau orang sudah bertaubat sebenar-benarnya, justru indikatornya dia akan membayar kesalahan masa lalunya. Gitu. Bahkan dengarkan ini ya, satu katanya ekstrim banget ini katanya. Kata ini, taubat itu bisa dibahasakan dengan bahasa ekstrim. Taubat adalah membunuh masa lalu. Masa lalu yang kelam maksudnya. Membunuh masa lalu. Ekstrim bahasanya ya. Saya bunuh masa lalu saya, jangan sampai hidup lagi dia, udah saya bunuh. Nah, itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Oke, mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum wa hafizani wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.